Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata begitu kan. Kenapa uang itu dikembalikan? Mungkin sudah ketahuan begitu ya. Dari siapa mereka? Siapa yang mengembalikan? Siapa yang menerima itu? Kan begitu logikanya begitu. Walaupun diterima atau tidak, dikembalikan atau tidak, proses hukum itu ya sudah menekankan ya siapa yang menerima suap itu, itulah yang kemudian juga dianggap sebagai korupsi di situ begitu ya. Kita lihat saja apakah diproses secara hukum. Padahal sudah jelas-jelas kalau ada yang mengembalikan pasti ada yang menerima begitu kan. Tapi pertanyaannya siapa yang menerima dan siapa yang mengembalikan begitu. Ini sehari setelah Menpora beri keterangan ke Kejagung ya, Magdir Ismail ungkap ada yang kembalikan uang 27 miliar. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian menerima suap di situ begitu kan. Siapa mereka? Wallahualam siapa mereka begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja pasti ada korupsinya begitu. Jadi walaupun dikembalikan misalnya, ini kan sudah ketahuan. Bayangkan yang awalnya katanya membantah tidak menerima itu, tapi tahu-tahunya menerima begitu kan. Dan sekarang dikembalikan. Apakah proses tetap berjalan? Ini yang seharusnya kita lakukan. Ini proses setidaknya begitu kan, tetap berjalan. Karena apa? Karena berkaitan dengan perilaku begitu ya. Kalau ada yang kemudian ada misalnya seperti Johnny G. Plate misalnya terkena korupsi misalnya ya, ini katanya yang mengalir 17 miliar begitu. Katanya begitu yang didapatkan yang disuap begitu, yang diterima 17 miliar. Kalau kita kembalikan kepada mereka, kepada negara begitu, apakah diproses secara hukum? Ya tetap begitu kan. Sama dengan orang yang menerima 27 miliar ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Pertama membantah Deto tuduhan salah alamat ya. Sehari setelah penuhi panggilan dan diperiksa ke Kejaksaan RI, ada yang kembalikan uang 27 miliar ya. Siapa yang mengembalikan? Pertanyaan publik ya. Ya mikir bareng, Deto juga diterima uang 27 miliar. Hari ini duitnya 27 miliar dikembalikan. Siapa yang mengembalikan ya? Mengembalikan bukan berarti clear masalah hukum itu tindak pidana korupsinya, bos ya. Bahkan masih ya, pantaskah masalah ini diberi jabatan sekelas menteri? Betul begitu kan. Di satu sisi kan seperti itu begitu. Ini kan baru menjabat ya, tiba-tiba begitu kan. Ada sesuatu yang kemudian didapatkan di situ begitu kan. Pertama itu kan membantah tuduhan itu begitu. Membantah tuduhan menerima uang dana aliran 27 miliar dalam proyek BTS. Tapi tahu-taunya kok sekarang ya kemudian ada yang mengakui di situ begitu kan. Ini kan soal dugaan begitu kan kepada Menpora begitu kan. Klarifikasinya Kejagung gimana begitu kan? Tuduhannya seperti apa begitu? Apakah yang kemudian yang menerima siapa begitu? Itu harus jelas di situ begitu. Dan bahkan ya dikatakan seperti ini. Sehari setelah Menpora beri keterangan di Kejagung yang Magdir Ismail ungkap ada yang kembalikan uang 27 miliar. Bayangkan ya. Siapa yang menerima dan siapa yang mengembalikan itu kan harus jelas di situ begitu. Ya kita lihat saja dalam hal ini kan pasti tahu begitu kan. Nyanyian si Johnny G. Plate siapa begitu. Dan bahkan ya pengacara terdakwa kasus BTS klaim ada pihak balikin 27 miliar ya ke siapa begitu. Ini pertanyaan publik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat realitas dan perkembangan ini, proses hukum ya tetap begitu kan. Karena perilaku mereka begitu, malulah seperti itu begitu kan. Ini ribut-ribut soal JIS ya, salah satunya menutupi kasus ini dan yang sebenarnya bisa saja begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan ya PPATK pasti sudah kasih info ya pengiriman duit tersebut. Nggak mungkin Dito langsung pengirimannya. Ya iyalah salah satu tersangka nyanyi goyang ginol. Kalau di rezim ini korupsinya ketahuan terus dikembalikan, nggak bakal disebut maling. Karena nggak ada kerugian negara kalau duitnya dikembalikan. Besok-besok maling korupsi lagi, jangan sampai ketahuan ya Pak, begitu. Kalau yang ditemukan itu 27 miliar dikembalikan, apakah diproses secara hukum begitu kan? Ya kita orang-orang yang ahli yang mengatakan seperti itu begitu ya, yang bisa menjawab itu begitu. Dan bahkan orang-orang kalau seperti itu caranya banyak orang yang mengembalikan itu begitu ya. Ya jabatan tidak tidak dipecat dan sebagainya begitu kan. Malulah punya menteri seperti ini begitu ya. Paling tidak hukuman sosial berlaku di mana-mana dipasang banner menteri muda korupsi tidak mundur lagi. Cuak.
Lelucon apa lagi? Kayak kasbon ke koperasi dong, habis dipakai dikembalikan dengan aman. Ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Cuci tangan biar bersih padahal seluruh ya badannya kotor semua ya. Kalau disapu dengan kotor ya semuanya menjadi kotor di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Ya model-model seperti ini sudah banyak di situ begitu. Banyak yang mengembalikan uangnya dan sebagainya. Ini kan cara-cara gimana begitu ya. Ini mirip JP kasus EKTP ya. Duitnya dikembalikan terus bebas nggak jadi tersangka. Ini mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya sehari setelah Menpora beri keterangan di Kejagung, Magdir Ismail ungkap ada yang kembalikan uang 27 miliar. Siapa mereka? Siapa yang menerima dan siapa yang mengembalikan itu begitu ya. Bahkan Jakarta sehari setelah Kejaksaan Agung memeriksa ya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Ari Bimo Aritejo alias Dito Aritejo pada hari Senin ya. Seorang disebut mengembalikan uang 27 miliar di kantor Magdir Ismail ya. Pengacara terdakwa ya Irawan Hermawan pada hari ini ya. Bahkan sudah ada yang menyerahkan kepada kami ya uang sebesar 27 miliar ya. Kata Magdir dalam pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor. Bayangkan begitu ya, sudah dikembalikan 27 miliar, apakah diproses secara hukum atau tidak begitu kan? Enak sekali begitu ya. Ini pasti semuanya dapat begitu kan. Tunggu saja nyanyian-nyanyian si Juniki Platih ya, dan sekarang sudah menyeret nama Pak Jokowi di situ begitu ya. Sebelumnya Dito diperiksa Kejagung soal kabar yang menyebutkan dirinya diduga menerima uang 27 miliar ya. Orang menyerahkan uang itu diduga pihak yang sebelumnya menjanjikan pengurusan perkara kepada Irwan. Bahkan kalau sepanjang yang saya dengar ada yang menjanjikan bisa mengurus perkara ini, kata Magdir ya. Siapa mereka begitu ya? Magdir enggan menyebutkan identitas pihak yang mengembalikan uang tersebut, namun dikatakan merupakan pihak swasta ya. Yang mengembalikan, yang membawa itu tempat kami pihak swasta. Siapa mereka begitu? Dan bahkan uang senilai 27 miliar itu disebut Magdir dikembalikan dalam bentuk mata uang asing dolar Amerika Serikat. Selanjutnya mereka akan menyerahkan ke Kejagung ya. Ini kan sudah jelas sudah dikembalikan begitu kan. Atau jangan-jangan semuanya dikembalikan di situ begitu kan. Ya, bisa saja dikembalikan semua begitu ya ini. Sekarang akan kami serahkan ke Kejaksaan ya. Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo membenarkan bahwa fakta tuduhan menerima ya 27 miliar oleh tersangka kasus dugaan korupsi BTS ya 4G paket 1 sampai 5 Kominfo 2020-2022. Setelah diperiksa penyidik Jampidus Kejagung, Dito Aritejo mengaku telah memberikan keterangan sesuai kapasitasnya. Saya begitu mengatakan tidak mau berlarut menggelang opini ya. Saya ini diklarifikasi dan pernyataan secara resmi. Ini terkait ya berlebih tuduhan ya saya begitu ya merasa menerima 27 miliar kata Menpora Dito ini terkait melebihan tuduhan ya. Saya menerima 27 miliar dan tahu-taunya uang itu dikembalikan 27 miliar juga begitu kan. Ada apa begitu kan? Maka yang saya katakan tadi, siapa sih sebenarnya yang menerima uang itu dan siapa yang memberikan uang itu begitu kan? Ya biar jelas di situ begitu kan. Apakah dari Menpora atau siapa? Ya kita harus klarifikasi biar jelas begitu kan. Kalau sampai saat ini begitu kan tidak menjadi spekulasi tidak dikatakan kepada publik, pasti ini menjadi bola liar bahkan dianggap sebagai Menpora ini yang menerima begitu kan. Ya kalau seharusnya itu kan harus klarifikasi siapa yang menerima dan siapa yang membayar atau yang mengembalikan itu begitu kan. PPATK harus ungkap itu, Kejagung harus ungkap siapa yang mengembalikan itu begitu kan. Tujuannya apa kok dikembalikan begitu ha? Apakah jangan-jangan sudah ketahuan baru dikembalikan? Kalau tidak dikembalikan atau tidak diketahui baru tidak mau dikembalikan. Kan begitu pertanyaannya. Ini sangat aneh bagi kita ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.